Wah, hari ini kita kedatangan tenaga ahli. Allah, tenaga. Tenaga ahli dari ITB tentang lu manajemen berarti kan ya? Ya, jadi di ITB dulu S1-nya manajemen. Lulusnya kalau ditulis di ijazah operasional, tapi kalau majornya di Innovation and Technology. Skripsinya marketing somehow. Nyambung. Nah, dari inovasi ke marketing. S2-nya finance. S2-nya Finance and Risk. Jadi kagok kan S1-nya udah acak-adut gitu. S3-nya lengkapin, S2-nya lengkapin sekalian. S3 kalaupun ngambil nggak tahu lihat lagi. Nah, sekarang tentang manajemen risk. Sebenarnya risk management itu penting nggak sih? Kalau enggak, apa sih yang dimaksud dengan risk management gitu loh? Soalnya kan kebanyakan startup atau anak muda yang pengen mulai juga biasanya mereka agak nggak ngerti gitu tentang risk management. Itu di preparation kan risk management tuh? Tiba-tiba risk management ya? Iya kan risk. Jadi gini, risk. Kita ngomongin startup, risk management. Ini risk management ini munculnya jangan pas gini. Jadi di Indonesia tuh banyaknya sifatnya reaktif ya. Ya benar. Reaktif pada saat udah kejadian baru belajar. Sedangkan harusnya dari awal. Adapun anak yang sudah belajar risk management nih, dia mau buat startup. Ada satu miskonsepsi paling besar dalam risk management. Ya. Risk management ini orang selalu beranggapan bahwa dia itu hal yang buruk. Enggak padahal. Soalnya akan menghambat efisiensi kan? Enggak juga. Enggak juga. Miskonsepsi paling besar, orang pada saat mendengar risk itu seperti kerugian. Padahal anak itu ngebuat startup karena risiko juga. Risiko apa? Ada opportunity di situ. Betul. Risiko itu ada dua, ada opportunity, ada threat. Orang tuh ngeliatnya threatnya doang. Iya. Gitu kan? Begitu risk, threat. Padahal mereka mau buat startup juga karena resiko juga. Betul. Opportunity tapi ya. Nah, tapi mereka nggak menyeimbangkan opportunity ini dengan risk. Jadi yang risk doang nanti akhirnya dia nggak ngebuat startup. Yang opportunity doang akhirnya begitu threatnya kejadian nih, tidak ada insiden, itu mereka jadinya reaktif. Nah, hal ini biasanya orang baru reaktif padahal seharusnya pada saat di planning kita brainstorming lah. Itu biasanya nanti kalau nyebutnya ada tim yang oportunis, ada tim yang pesimis. Ya. Nah, orang ya betul. Nah, baku hantam. Iya. Soalnya orang pun percaya kayak gitu. Orang selalu bilang orang optimis menciptakan pesawat, orang pesimis menciptakan pelampung. Nah, kalau di mobil mah biasanya orang optimis yang bikin pedal gas, tapi orang pesimis yang bikin pedal rem. Kan emang harus dua-duanya ada ya? Iya. Orang pingin balapan, nanti kalau ada apa-apa gimana? Akhirnya dibuatlah sabuk pengaman. Kalau tiba-tiba ngerem gitu kan, nanti ada lagi orang pesimis lain ngasih sabuk pengaman. Iya. Ada orang pingin pesawatan, ada orang pingin bisa jungkir balik di pesawat kan ya, pesawat apa? Yang buat pertunjukan itu ada yang ngebuat yang kursi lemparan dikasih parasut. Nah, harus ketemu dua orang itu. Sedangkan seringkali yang membuat pandangan saya, yang membuat startup itu baru di tengah nih, belum sampai launching bahkan seringkali baru karena challenge pertama tiba-tiba berhenti, yaitu nggak ketemu nih orang yang optimis dan pesimisnya gitu. Padahal harusnya bagian gelut itu. Kalau saya selalu ngomong gitu, bagian gelut, kita ayo gelut. Misal di perusahaan saya juga mau ada buat produk baru. Itu pada saat ada yang ngebuat ide banyak-banyak, nanti saya bilang bentar kita undang dulu Pak ini. Ada memang di kami si pesimis juga, gitu ya. Si pesimis. Datang, kelut kita di situ. Dia bilang saya membuat ini, security-nya gimana? Saya membuat ini, nanti kalau misalnya ada abuse seperti ini bagaimana? Karena kan kita nggak tahu ya kejadian di lapangan seperti apa, kira-kira gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang kan juga dulu sering denger lah dari Bob Sadino dan sebagainya ya. Kenapa di kita tuh selalu ada dikotomi orang pintar dan orang bodoh? Biasanya orang pintar tuh kalau mereka mau ngelakuin bisnis langsung dilakuin gitu loh. Sedangkan orang pintar banyak mikir dulu, akhirnya bisnisnya nggak jadi. Kenapa ada pemisahan dikotomi seperti itu gitu? Padahal kan yang lu bilang tadi harusnya mah dua-duanya ada gitu. Ya, kalau saya jarang ya ngomong orang bodoh. Ya, ini bahasa secara umum ya. Nah,
Pemisahan seperti itu mungkin adanya itu apa ya? Ya mungkin beliau agak nyindir juga ya. Ya. Di sini terlalu banyak orang pintar, jadinya nggak jalan-jalan. Tuh, kebanyakan proposal kan kita tuh. Kebanyakan proposal, sedangkan seringkali orang yang pingin langsung hatam jalanin itu nggak banyak mikir ya. Secara umum kita taunya seperti itu ya, orang bodoh gitu. Yeah. Kalau saya nyebutnya pemberani. Emang pemberani sih. Pemberani. Jadi keberaniannya emang tinggi. Betul. Tapi melalui progres itu pun biasanya nanti dia akan, si orang bodoh ini ya, tanda kutip ya, itu ada dua jalur yang bisa dia lalui. Semakin banyak dia mencoba, semakin takut yang satu. Semakin banyak dia mencoba, semakin berani yang satu lagi. Ini dua-duanya belajar dan nanti dia insya Allah akan menjadi orang pintar juga. Nah, sekarang balik lagi ke risk management. Berarti si risk itu kan sebenarnya udah harus ada di awal yang tadi. SWOT kan, kita analisa SWOT kan salah satunya. Iya, paling mendasar dan sampai sekarang ya sampai akhir pun kayaknya itu yang paling utama ya. SWOT ada 4. Strength, weakness, opportunity, threat. Ya. Strength ini kekuatan, weakness ini kelemahan dari sisi kita. Ya. Lalu opportunity ini kesempatan, threat ini ancaman dari sisi luar. Nah, pada saat kita membuat bisnis, kita harus tahu dulu kondisi pasarnya seperti apa. Tergantung ya, ada yang berangkatnya dari internal, ada yang dari eksternal. Ya. Kalau saya pribadi biasanya dari luar dulu, keadaannya seperti apa. Karena nanti kalau masalah internal kita bisa urus. Kalau masalah luar ya kita stoik aja lah. Kita terima apa adanya gitu. Kalau bahasa manajemennya itu tuh stakeholder internal dan stakeholder eksternal kan ya. Ya, jadi ada kepentingan internal, ada eksternal. Eksternal kita pahami semaksimal mungkin, internal kita sesuaikan. Tapi tetap harus kita ini dulu, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Kekuatan yang bisa kita tonjolkan dulu supaya misal tadi ya startupnya cepat naik apa, nanti kelemahannya apa aja kita bisa perbaiki atau kembangkan dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalkan orang mau bikin startup, tadi analisa SWOT udah, kan kita pasti bikin bisnis model dulu ya. Ya. Si bisnis model ini statusnya harus tetap seperti itu atau akan berubah seiring jalan nih? Ya, ini hal yang kalau saya begitu ngomong bisnis model ya, bisnis model kanvas. Kanvas paling gampang. Bisnis model kanvas atau lean kanvas ini duit. Ini duitnya ada di sini semua teman-teman. Jadi di bisnis model ini, pertama mungkin kalau anak-anak bisnis tahu di awal ada ada value proposition. Iya, value proposition. Value proposition ini intinya kita harus tahu problem yang mau kita jawab apa dan kita menjawabnya seperti apa. Kalau bukan problem, setidaknya kekosongan. Nah, kekosongan ini kalau ngomongin Silicon Valley ini paling banyak orang ngejawab. Kita nggak ngerasa punya problem. Iya. Tiba-tiba muncul Gojek. Iya. Dulu kita pernah nggak ngerasain punya problem bahwa kita butuh yang namanya ojek bisa dipanggil via online? Nggak ada. Nggak ada sih. Tapi mungkin awalnya dari apa sebelum Gojek tuh dulu? Uber dulu. Uber melihat ada kekosongan itu, tapi Uber masih taksi. Iya. Mas Nadim, loh, ini ada kekosongan, orang-orang udah pada mencari yang cepat dan lebih gampangnya reliable, lebih cepat dari kendaraan umum. Oke, kalau mau hemat dan jadwalnya jelas kendaraan umum bisa. Iya. Tapi itu kan biasanya anggap nih saya naik TJ di Jakarta itu bisa 2 jam, kalau naik Gojek saya paling 40 menitan. Iya. Nah, itu kekosongan yang orang nggak sadar. Pertama tuh. Ini dari value proposition ya. Iya. Sehingga nggak harus problem teman-teman semua. Di sini ada problem atau ada gap, kekosongan atau kesenjangan apa di dalam proses. Gampangnya kalau orang ngomong proses kita melakukan sesuatu, tadi kalau kasusnya kita ngomongin Gojek, pada saat kita mau berangkat kemana, itu kan ada kekosongan. Yang mana bisa diisi oleh Gojek. Nah, kita menjawabnya itu Gojeknya itu di bagian dari pemirsa bagian kirinya. Nah, lalu di bisnis model itulah kita lihat semua, kita mau sumber alat-alat kita dari mana aja, bahan kita dari mana aja, kita ngejualnya seperti apa, marketingnya seperti apa, kita memposisikan diri di
customer kita siapa aja, nggak semua orang kan tentunya. Customer kita siapa aja, kita memposisikan diri kita seperti apa gitu kan. Setelah itu nanti cost kita apa aja, ini banyak yang kelewat bagian biaya. Cost proposition. Sebelahnya tuh revenue stream kan kalau di Canvas tuh. Iya, cost, revenue. Kiri cost, kanan revenue. Cost ini biaya, revenue ini pendapatan. Ini orang banyak nggak detail di sini. Kalau ngomongin step, saya nggak akan maksain stepnya seperti apa. Tapi biasanya pokoknya awal tuh ada problem atau kesenjangan apa, kita ngisi apa. Setelah itu semuanya harus diisi dan harus nyambung satu sama lain. Kalau misalnya ngomongin step, ada aja stepnya. Tapi namanya orang, ada aja yang prefer kalau misal saya udah ketemu value, bawah dulu dong. Cost-nya apa aja, karena nanti dari cost ini kita akan, biaya ini kita akan membayangkan juga pada saat saya mau jualan F&B, mau apa? Cilok. Pada saat saya mau jualan cilok, ada cost yang orang jarang ngitung. Isi gas. Oh ya, sedetail itu ya. Gas 3 kilo, iya 3 kilo. Saya juga tahu 24.000 paling, walaupun harga seharusnya 18.000, orang setiap daerah ada 20.000 sampai 25.000, beda-beda. Isi gas orang suka kelewat. Isi gas. Bekal dia kalau misalnya nggak bawa bekal makan, itu harus dikasih jatah. Walaupun saya sendiri yang jualan. Saya yang jualan, saya siang lapar, saya makan nggak dihitung. Tiba-tiba malam uangnya plus-plus terus. Nah, kalau di kita kan biasa udah dirangkum dengan biaya operasional itu tuh. Nah, nggak detail ya. Nggak detail. Ya nggak, masalahnya sekarang keadaan di lapangan, F&B itu orang cuma ngitung bahan. Gini nih, kemarin saya baru ada nggak marahin ya. Saya negor teman saya mau buka dimsum. Ini Ji, bahan A, B, C, D, E. Keluar aja dia bahan 2.000 sekian lah. Saya menjual 3.000. Saya bilang, bentar bro, menurut saya sebaiknya 4.000. Gak kemalan Ji. Bukan masalah mahal dulu. Sekarang itu kamu baru bahan dimsumnya doang. Sekarang saya bilang udah ngitung minyak belum, air, listrik, gas, saus, mayones, chili oil. Baru diam dia. Packaging kan nggak pernah kepikiran orang. Jadi itu banyak, nggak cuma di bisnis doang. Mau ngomongin bisnis, mau ngomongin startup, mau ngomongin kehidupan rumah tangga. Walaupun kalau orang yang sudah memiliki jam terbang, nanti dia biasanya udah ada udah ada taksiran lah. Ya misal kayak saya tadi, dia bilang 2.000, saya bilang minimal 4.000 jual, karena udah ada bayangan bahwa nanti gas kira-kira per buletan kehitung berapa seperti itunya. Nah, terus nanti setelah ngomongin biaya, revenue streamnya juga dia nggak jelas dari mana, pokoknya taruh aja barangnya. Kiranya bakal kejual semua. Nanti kalau misalnya nggak kejual semua, ada yang basi, masuk lagi kos. Masuk kos lagi ya? Masuk kos lagi, ada yang basi kan. Orang tuh dalam F&B paling banyak lupa bahan basi. Sekarang kalau misalnya saya jualan kopi green bean, saya punya bisnis roastery, saya punya bisnis jualan fashion, jaket, outdoor, something. Itu saya taruh di gudang nggak masalah sampai setahun 2 tahun. Sekarang di kafe saya terakhir ada tahun 2023 saya buka. Saya buka pingin jualan katsu yang enak sama kentang. Ayam 4 hari basi. Udah 4 hari. Ya udah, itu jadi kos ayamnya. Pada akhirnya menu makanan di kafe saya itu justru jadinya pengisi. Untungnya tetap dari kopi, tapi orang yang mau datang lebih banyak. Oh ya udah kalau gitu. Ini karena orang udah lama di Proyek Indonesia ya. Kita tuh selalu masukkan biaya overhead. Biaya overhead untuk jaga-jaga biaya lain-lain. Itu sebenarnya harus dimasukin atau enggak sih, atau kita rencanain sedetail itu? Nah, itu tadi yang saya bilang, kau udah ada jam terbang. Sekarang ngomongin proyek ya. Mana suka di proyek di Indonesia. Jam terbang, kita mau ngomongin pembangunan itu dengan perubahan harga di pasar dan biaya-biaya tidak terduga, itu sudah terbentuk namanya
tergantung industri ya. Ada yang ngomong best practice, ada yang common practice. Secara umum, secara umum orang nyiapin berapa persen? 10% biasa tuh overhead tuh. Ya. Dari seluruh Pembangunan. Pembangunan. Nah, itu. Tapi kalau pada saat kita masuk, apalagi ya, saya ngomongin, apalagi kita masuk dengan biaya pas-pasan, itu hati-hati. Ya. Nah, mikirin overhead aja udah bagus sebenarnya. Nah, kalau bingung bisa dinaikin dulu nggak masalah. Nanti pas kita jualan makanan orang ini kok mahal. Soalnya kita mikirin overheadnya udah tinggi. Begitu. Saya juga di industri saya utamanya kan IT ya. Di IT saya pun nyiapin overhead, 2 overheadnya. Overhead untuk operasional, overhead untuk nego. Karena pasti dinego. Karena saya tahu untuk indikator kinerjanya orang yang nerima saya itu dari persentase nego. Tuh, ya itu inilah. Kalau udah ada jam terbang, udah tahu lapangannya seperti apa, nggak usah terlalu detail. Menurut saya nggak masalah karena nanti pusing juga kalau terlalu detail. Begitu. Nah, lu tuh kan selain tadi risk management terus finance juga. Sebenarnya kan yang orang banyak belajar dari luar tuh sebenarnya kita tuh harus mengerti banget dengan finance. Kita harus ngerti tentang uang itu apa, penggunaannya kayak gimana, instrumen bank tuh kayak gimana untuk pemanfaatannya gitu loh. Untuk di kita gitu sih, secara literasi udah cukup baik atau enggak sih tentang finance kayak gitu? Belum, jauh. Saya ada juga kegiatan sebagai investment host untuk grup angel investor. Sejauh pengalaman saya, yang paling utama, faktor utama dalam kegagalan, saya ngomongnya kegagalan langsung, karena gagal semua rata-rata yang kena, itu dari finance. Dan memang secara internasional, silahkan teman-teman mau cari dimanapun juga, ukuran direktur yang bagus itu adalah literasinya ke finance. Di root yang bagus, saya ngomong di root dulu ya. Di root yang bagus, masuk yang pertama dia baca apa? Finance. Orang cuma ada 2. Antara dia ngelihat ke customer dulu, atau dia ngelihat ke laporan keuangan dulu. Kalau ke customer jelas, dia pingin tahu sebenarnya yang dirasakan customer apa. Gitu kan. Produk yang udah sampai apa, yang dirasakan apa, reviewnya seperti apa. Satu lagi, ngelihat laporan keuangan, karena di situ kelihatan semua. Kayak istilahnya kayak kita ngelihat hasil medical check up kita, gitu intinya. Jadi finance dulu. Jadi memang dia hal yang berat. Memang kalau mau rinci di finance itu banyak banget bacaannya atau apalah, biasa bayangan kita seperti itu sehingga pusing. Di finance itu secara umum sebenarnya kita cuma perlu ya namanya anak begitu ngelihat finance tiba-tiba ngelihat chart of akun teh. Daftar akun akun pencatatan di akuntansi itu kan pusing dulu. Jurnal. Nah, menurut saya setidaknya harus tahu beberapa hal dalam literasi finansial. Pertama, kas yang kita pegang. Petty cash maksudnya? Enggak, kas secara umum. Kas secara umum, utang, modal, aset. Udah itu dulu. Aset kita apa aja, utang kita apa aja, modal kita apa aja, aset kita apa aja. Kas kita apa aja. Yang mana nanti akan kelihatan di beberapa bagian untuk pas pengeluaran ya cost lah ya. Nah, sehingga di situ kita tahu sebenarnya mana barang yang kita miliki, dia tuh sebenarnya nilainya berapa. Setelah itu nanti kita punya kas berapa, bisa dipakai berapa, tapi ngelihat dulu utang kita. Gitu kan. Ya modal mah ditaruh aja dulu. Gitu. Kedua, setelah kita tahu hal itu, kedua adalah kategorisasi. Atau kita bagi uang kita berdasarkan peruntukan. Sangat banyak. Jadi saat ini saya ngomongin sedikit statistika yang saya ingat, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi ya. Persentase bisnis yang sukses berapa persen? Balik modal dan tembus 10 tahun berapa persen?
Balik modal dan tembus 10 tahun, dalam artian itu bisnis sudah menghidupi lah ya. 2%. 2%. Ya 2,5 mungkin. Di Indonesia tuh statistik Indonesia Internasional. hanya 2%. Hanya 2%. Dengan ilmu yang memadai, naik jadi berapa persen? 5. 5. Gitu. Iya. 5%. Ya mungkin kalau sama Kang Chandra gitu ya, mungkin Kang Chandra bisa naik ke berapa persen? Bisa. Untuk pribadi, Iya. untuk pribadi bisa jadi satu orang tuh 20%. Tapi kan nanti kita rata-ratakan se-internasional gitu. Itu mayoritas karena finansial. Ide bagus. Iya. Saya tuh dari lebih dari 20 bisnis yang saya handle, bukan cuma saya doang ya, maksudnya yang minta saran, yang minta investasi, yang minta modal walaupun gerobakan. 2 yang lanjut. 1, 2, 3. Oh sekarang udah 4, maaf. Wah. Alhamdulillah udah 4. Nah, di satu sisi juga kenapa saya sebutkan persentase ini, saya ingin nyemangatin lah semua orang yang mau wirausaha bahwa gagal sekali 2 kali nggak masalah. Belajar. Nanti yang 20 kali sukses nutupin semuanya insya Allah. Iya, tapi belajar. Karena emang pasti gagal dulu sih, jarang sih yang langsung berhasil ya. Jarang, ada yang berhasil balik modal sampai kali 3 lah, kali 4 lah. Tapi nggak tembus 10 tahun, saya ngomongin yang tembus 10 tahun. Oh, yang tembus 10 tahun. Kalau balik modal aja mah, bisnis kedua ketiga saya juga balik modal. Cuma setelah 2 tahun bubar. Ya tapi balik modal alhamdulillah sih. Sustainability-nya ya. Iya. Balik modal sempat naik apa. Walaupun sebagian orang ada juga yang model buat bisnisnya 4 tahun tapi dia udah berapa kali lipat bubar naik lagi. Ya rezeki lah kalau udah sampai sana. Di manajemen tuh kita sering belajar ya Ji. Kita tuh sering ngebedain kalau bisnis di Asia lah terutama. Biasanya kan generasi pertama menciptakan, kedua mengembangkan, ketiga menghancurkan. Jadi kayaknya tuh udah mentok 3 generasi aja. Sedangkan di Eropa bisa nyampe ratusan tahun. Itu ada perbedaannya di mana sih? Oke, kita berangkat dari ini kan ngomongin 3 generasi ya. Iya. Kalau Asia rata-rata kayak gitu. Malah sekarang mah di Indonesia lah yang orang ini generasi kedua aja udah ngancurin, nggak nyampe ke generasi ketiga. Generasi 2, generasi 1 belum meninggal udah dihancurin. Iya. Ya, jadi secara umum nih, saya lupa berapa 60 atau 70% bisnis yang lintas generasi itu adalah bisnis keluarga. Iya. Dan di Asia, terutama Asia Timur yang saya tahu, mayoritas bisnis yang bisa seperti itu bisnis keluarga di atas lagi persentasenya dibanding internasional. Jadi mungkin 70% ke atas. BCA aja kan yang megang masih keluarga yang sama. Iya, masih. Nah, BCA lah mau bisnis apa pokoknya yang di sini bisnis udah besar. Mau BCA, mau di rokok, mau di mana. Itu masih keluarga, anaknya sendiri yang bawain. Nah, tapi kerjaannya tadi yang Maneh ngomong bahwa di generasi 3 nanti hancur. Sedangkan di luar cenderung lebih rendah kejadiannya ya. Betul, lebih rendah kejadiannya. Nah, itu ada beberapa faktor mungkin di sini mungkin kecampur opini saya ya. Pertama, generasi 1 dari asongan sampai jadi. Beliau ngerasain semuanya. Generasi kedua ngelihat bapaknya mati-matian atau ibunya lah ngelihat orang tuanya mati-matian. Generasi ketiga dapat enaknya. Apalagi generasi pertama ke generasi ketiga kakek ke cucu. Kita ngomongin dulu sekarang kondisinya yang bisnis keluarga. Kakek ke cucu ya gimana sih Maneh? Tahu kan? Biasanya kan kalau orang nyebut orang tua tuh ngedidik anak, kakek nenek tuh ngancurin didikan orang tua, biasanya kayak gitu. Ya kira-kira gitulah ya. Nah, kasarnya gitu. Sehingga yang ketiga ini nggak tahu yang penting tuh apa sebenarnya. Kalau kebetulan yang generasi ketiga ini cekatan dan dia mengikuti hati mungkin ya. Dia belajar terus ke atasnya untuk melanjutkan ini harus gimana. Itu chance untuk runtuhnya jauh lebih rendah. Nah, itu dari bisnis keluarga. Sekarang kita lanjut menjembatani ke yang bisnis bukan keluarga. Dari yang keluarga ini yang diturunkan tuh sebenarnya apa aja?
Ethos jelas. Ethos jelas. Setelah itu sense bisnis. Sense bisnis ini kalau dalam keluarga ngomongnya sense bisnis. Kalau dalam profesional, bisnis model yang ada di kepala orang tua tuh masuk semua ke anaknya. Selain sense bisnis apa lagi? Kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial gitu ya. Cara bagaimana dia line of sight. Kalau saya tahun lalu saya sempat suka nyebut line of sight. Line of sight itu apa? Pandangan, garis pandang. Intinya kan gitu. Garis pandang dari atas sampai paling bawah tuh dia nyampe nggak? Kedua masih bisa nyampe. Ketiga karena dia nggak pernah ngerasain di bawah gitu. Makanya sekarang kalau misalnya mana suka lihat tuh di konglomerat Indonesia, kemudian Indonesia atau Muncindo itu seringkali kalau udah lintas generasi dipaksa dulu kerja di bawah. Sebagian kan gitu ya. Paksa kerja di bawah, biarin nangis, biarin apa, baru naik dikit. Itu untuk menjaga line of sight. Jadi pas udah naik sambil diajarin manajerial, karena dari bawah juga ke atas dia ngerti juga sense bisnisnya seperti apa. Pada saat dia sudah memegang perusahaannya, dia tahu jelas harus melakukan apa sampai bisa kejual. Dia kebayang gitu pada saat membuat kebijakan atau apapun, dia kebayang sampai ke tokonya seperti apa. Itu yang mana hal tersebut kalau di bukan bisnis keluarga, terutama saya ngomongin Eropa dan Jepang, tercatat semua. Tercatatnya tuh dalam level kerincian yang mana dari model bisnis sampai pertimbangannya dia jelasin di dokumen itu. Iya. Mana lihat kalau misalnya dokumen-dokumen perusahaan standar Jepang, satu standar tuh segini gitu tebalnya. Karena mereka tuh pingin memastikan bahwa hal ini tersampaikan dengan jelas ke yang meneruskannya, dan yang meneruskannya nggak bingung lagi. Tahu pertimbangannya gitu ya. Tahu pertimbangannya. Sekarang nggak usah jauh-jauh ngomongin perusahaan. Sekarang karyawan satu keluar ganti karyawan lain, pusing. Karena dia bingung, dia nggak tahu dia harus ngapain. Setelah itu ada satu isu di dalam pekerjaan dia harus ngapain. Saya lagi ganti, misal anggap karyawan untuk ngelayanin teh. Karyawan pertama oke, bagus, bersih semua. Karyawan kedua nggak tahu cara bersihin saringan teh, ya udah bubar. Nanti tiba-tiba rasanya rusak. Saringan teh dibersihin pakai sunlight. Yang mana sunlightnya banyak, nanti jadi bau sabun, kan nggak enak kopinya. Terus orang-orang tiba-tiba berkurang, terus dia masalah restock kurang, misal, Pak, tehnya habis. Padahal yang sebelumnya ngomong, Pak, teh 3 harian lagi habis, sempat beli saya. Pasti ganti, Pak, teh habis. Terus 2 hari mau ngapain? Jualan gorengan, ke pasar beli, kan nggak bisa. Sedangkan teh yang saya jual yang di Cisaranten itu tehnya sendiri racikan saya harus beli bahannya dari beberapa tempat, saya harus ngeracik baru saya taruh. Sekarang ada 2 contoh es krim. Yang pertama orang contoh tuh Sariwangi Es krim. Sariwangi teh. Teh. Ekstrim tuh, soalnya generasi kedua tuh generasi ketiga sih yang mereka menghancurkan sampai akhirnya dibeli sama yang lain. Sedangkan Kompas tuh kan yang orang dengar tuh nggak boleh ada anak keturunan pemilik Kompas masuk ke Kompas. Jadi mereka lebih mending ya udah dimodalin bikinlah Gramedia, dimodalin bikinlah Kompas TV. Sebenarnya lebih bagus yang mana? Lebih baik yang tadi yang kita bilang diturunin ke anak-anaknya, atau mending ya udah dilepas aja lah, kita bikin family office, trust fund, biar dikelola sama profesional aja gitu. Preferensi. Untuk Indonesia sih orang jarang ya ngedengar family office. Kalau di luar kan orang sering dengar gitu. Tapi ini lebih ke arah preferensi kalau menurut saya. Jadi ada plus minusnya pada saat anak-anaknya masuk ke perusahaan yang sama. Perusahaannya ada apa-apa, hancurnya barengan. Kalau misalnya yang nggak harus family office lah, misal ya udah pokoknya bapak punya modal, kalian mau buat apa gitu kan. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, buat Gramedia gagal, Kompas jalan. Buat Kompas TV gagal, Kompas jalan. Buat Gramedia sukses, Kompas sudah mulai turun sekarang. Misal suatu saat Kompas tutup, Gramedia. Itu plus minusnya. Jadi kalau misalnya mau masuk Kompas semua, mungkin karena
kepalanya satu didikan itu bisa naik drastis. Tapi pada saat gagal total. Itu masalah leveraging kalau di Ya, leveraging. ya memanfaatkan inilah. Jadi risknya kita bagi gitu ya, nggak di satu doang. Itu risk transfer. Risk transfer. Mitigasi. Jadi kan pada saat kita mau mengambil keputusan apapun, ini termasuk yang masalah tadi ya, cabang ataupun mau sama di satu bisnis. Tentunya risiko itu dua sisi. Plusnya tadi kan kalau misalnya digabungin semua otaknya sama, bisa jadi Kompas naiknya Banget. menjulang tinggi. Resikonya jatuh banget. Iya, betul. Apa istilahnya, high risk high return? Iya, high risk high return. High risk high return. Kalau misalnya kita buat yang lain, ya mungkin gitu-gitu aja bisnisnya gitu. Tapi kalau misalnya satu gagal, kita masih punya cadangan. Ngomongin tadi Kompas di orang tuh ngelihat ya belakangan lah. Rata-rata bisnis tuh sekarang mereka udah mulai peduli dengan ekosistem. Kalau zaman dulu Ekosistem gimana nih? Kalau zaman dulu kan biasanya kita misalkan punya perusahaan A yang bergerak di bidang A, ya udah itu aja gitu loh. Ya. Kalau sekarang tuh rata-rata si pebisnis tuh pengen punya dari hulu nyampe ke hilir. Jadi ekosistemnya berjalan. Jadi kayak loopnya tuh ketutup gitu loh. Apakah ini baru atau Udah lama. udah? Apa namanya, gudang garam, jarum, mau ngomongin yang mana dulu? Itu kan dari ujung ke ujung. Iya, Atau dari misal ujung ke kita ujung. mau ngomongin kopi, mau ngomongin Nescafe, mau ngomongin kapal api. Walaupun nggak sih kapal api nggak punya hulunya ya. Iya. Tapi gini, apa namanya? Pertimbangan itu dari dulu udah ada. Konsepnya apa? Pada saat kita megang value chain dari awal sampai akhir, value chain dan supply chain Supply jatuhnya chain-nya. ya. Jadi kan di value chain management tuh ada supply chain-nya juga salah satunya. Supply chain kita megang dari ujung sampai ujung, cost kita itu bisa sangat rendah. Ya. Itu sudah menjadi hal yang sering dilakukan oleh teh. Ya. Teh itu seringkali ya udah ini kebun saya. Gitu kan. Dan di kondisi orang megang dari hulu sampai hilir, kualitasnya mereka tahu jelas. Ya. Saya melakukan ini di kopi. Dari kebun sampai roastery sampai kafe ada. Nah, minusnya ada. Terlalu banyak yang Terlalu kompleks ya. terlalu kompleks, dan di masing-masing titik kita harus memiliki orang kepercayaan. Sekarang dari tadi kita ngomongin risk management, masalah finansial, masalah konsep, masalah plus minus ngambil keputusan. Percuma kalau di kepala kita doang. Iya. Harus ada orang yang sepemikiran di setiap bisnis kita. Kalau misalnya kita megang satu aja dulu, anggap kita di kota Bandung aja lagi, itu memang lebih enak. Misalnya kita punya 4 cabang, semuanya kita tahu harus kontrol apa, tinggal muter. Sekarang kita punya dari hulu ke hilir, belum lagi kan yang namanya hulu pasti di ujung, di gunung lah, di mana gitu. Cost kontrolnya lebih susah, tapi kalau bisa emang jauh lebih enak. Begitu. Nah, sekarang orang ada satu lagi. Ini kan barusan kita ngomongin industri tradisional ya. Iya. Kalau misalkan kita punya industri teknologi, apalagi apps atau web apps yang kayak gitu, kita kan sering dengar bisnis teknologi itu sebenarnya winner take all ya. Ya, targetnya. Winner take all. Jadi sebenarnya untuk kita, sebelum kita memutuskan untuk mengambil teknologi nih, bisnis teknologi, apa aja nih yang harus disiapin dari risk management dan semuanya? Bisnis teknologi ini kalau ngomongin resikonya, dia modalnya sangat besar, Ya. apalagi berangkat dari riset ya. Jadi kan bisnis teknologi ada 2. Ada yang berangkat dari riset, ada yang kita ngambil proyekan lah ya, gampangnya. Apalagi kita di Indonesia nih banyaknya dari proyekan. Dan banyak teman saya yang dia mulainya pinginnya dari riset. Pinginnya apa sih? Harusnya sih dari riset. Pinginnya dari riset dan harusnya dari riset. Kalau misalnya mau Indonesia mimpin, kita harusnya dari riset. Iya.
Tapi keadaannya tidak begitu sehingga akhirnya ngambil proyekan, ya sekarang stagnan, proyekan. Yang tadi yang finance manajemennya bagus, manajemen finansialnya bagus, tiba-tiba dia ada riset jadi. Itu kalau benar. Nah, kita balik ke persiapan. Tadi ada dua ya, kita mau dari riset atau dari proyekan. Ya. Kos utama dalam teknologi itu pada saat riset adalah kapabilitas orang, kemampuan orang. Ya. Kemampuan orang implikasinya kemana? Dia ke bayaran bulanan. Iya, kalau misal saya sama Kang Chandra, kita berangkat sebagai teman, kita sama-sama punya pekerjaan, di situ kita invest waktu. Ya. Tapi kita kan bicaranya bisnis, startup, anggap mau buat perusahaan IT, ngeriset IT. Nah, dia paling besar itu hati-hati di gaji, apalagi ngeriset. Kondisinya di Indonesia, saya terlalu spesifik nggak? Nggak apa-apa. Kalau nggak gini Dik, mana setuju juga dengan argumen orang kalau orang bilang Indonesia itu belum pernah mengalami revolusi industri. Belum. Jadi kita tuh hanya sebagai yang orang dengar ya, yang dari orang asing ini bilang Indonesia itu ada perusahaan teknologi, cuman kebanyakan itu adalah distributor dari teknologi dari luar. Yes, tepat sekali. Itu saya sangat setuju, makasih. Yeah. Jadi nggak terlalu ini ya. Yeah. Indonesia ini distributor. Saya nggak akan ngomongin kenapanya, tapi saya sendiri di industri IT merasakan demikian. Mau ngomongin kita nggak, distributor ini kan macam-macam ya. Yeah. Yang paling umum orang tahu di dalam dunia IT kalau udah ngomongin distributor itu lisensi atau barang dari luar kita masukin ke dalam. Yeah. Lisensi software, perangkat lunak, barang hardware dari luar ke dalam. Perangkat lunak ini kalau kemampuan saya percaya kita nggak kalah. Yeah. Dan bahkan riset-riset kita dari akademisi, tapi sayangnya nggak sayangnya juga sih, bagus juga, cuma karena kita ngomongin bisnis ya, dari akademisi ini banyak juga yang membantu bisnis luar. Tapi setelah di luar jadi masuk ke kita jadi distributor lagi, kan pertanyaan besar. Iya, betul. Sedangkan pada saat jadi gini, kalau misalnya akademisi, anggap saya S2, kita sama-sama S2, kita buat tesis, biasanya udah mentok satu. Udah mentok di satu titik, sedangkan untuk suatu sistem gabungan yang mana kita bisa menyelesaikan suatu solusi atau permasalahan, itu dia ada banyak hal yang harus kita selesaikan, sedangkan akademisi itu kan biasanya satu bagian. Di sini menjadi bottleneck terbesar kita di industri bisnis IT. Ngomongin kayak gitu, berarti sebenarnya orang pernah dengar dari Prof. Bagus Mulyadi, lo tau lah ya, anak ITB juga. Indonesia itu culture-nya secara pendidikan masih linearitas. Jadi kita tuh belum terbiasa dengan interdisipliner. Yes. Karena itu solusinya itu akan terfragmentasi gitu, nggak akan pernah jelas. Apakah itu juga culture linearitas itu menjadi penghambat untuk perkembangan kita? Iya, itu tadi mana ngejelasin, mana mengerucutkan yang saya jelaskan bahwa ya kita satu dah gitu. Iya, itu. Sekarang saya mau ngomongin salah satu yang saya sayangkan. Ya. Beberapa tahun lalu kan sempat booming big data. Ya. Yang saya temui banyak orang namanya data scientist. Data scientist itu kan interdisipliner ya. Yeah. Dia banyak disiplin yang dia kerjakan. Tapi pada saat di lapangan, ujung-ujungnya dia bisanya utamanya satu. Sekarang mau mengkomunikasikan ke bisnisnya, yang mana harusnya salah satu kerjaan data scientist ya. Nggak tahu kalau sekarang udah berubah lagi nih si job desk data scientist ini. Dia nggak bisa komunikasiin ke bisnis, dia nggak bisa nerjemahin bisnis, terus lu bukan bukan ke situ gitu arahnya data scientist tuh. Jadinya saya tuh kadang bikin ngomong, kamu tuh data scientist atau data engineer? Bedana ada engineer sama data scientist? Beda. Jadi ada engineer-nya, ada analisnya, ada scientist-nya kan. Secara umum kan gitu juga. Scientist ini kita yang jelas tahu permasalahannya apa, kita tahu mungkin di awal udah ada hipotesa apa, dan kita tahu cara mengambil kesimpulannya seperti apa, dan arahnya nanti ke depan kemana lagi.
Sedangkan kapabilitas yang dia tunjukkan, dia itu berada di level, bukan level ya, berada di lingkup engineer aja. Ya udah jadi data engineer aja, nggak usah ngaku-ngaku data scientist minta gaji besar, kata saya gitu. Dia bisanya satu. Tapi kalau misalnya data engineer, ketemu sistem analis, ketemu bisnis analis yang bagus, Baru. jos. Nah, memang itu menjadi salah satu bottleneck terbesar. Bottleneck kedua lagi ada. Tadi kan kita ngomongin bisnis IT ini ada dua, riset atau proyekan. Iya. Riset ini di Indonesia menurut saya belum mature. Risetnya nggak beres. Tadi mungkin kata ya, Prof. Karena Bagus. ke Prof. Bagus Mulyadi. Nah. Pertama culture itu, yang kedua kan semua penelitian itu dari pusat gitu loh, arah penelitian tuh. Ya, arah penelitian semua dari pusat. Tidak serta-merta selalu sesuai dengan permasalahan di daerah tertentu atau di bidang tertentu. Dan seringkali dari pusat juga ujung-ujungnya si para researcher ini, para peneliti ini, mereka mengerjakannya terfragmentasi sehingga tidak menjadi suatu produk yang jadi. Pun menjadi satu produk yang jadi itu digabungkan dengan orang lain dan jadinya barang luar, bukan barang kita. Kitanya jadi distributor lagi. Ada sih beberapa yang jadi di kita, tapi itu masuk ke challenge lain. Setelah barangnya jadi, masalah pemasaran atau ya sampai situ dulu aja. Masalah pemasaran. Nah, di sisi lain, kalau yang membutuhkan dana besar, antara dananya nggak ada atau jadi terfragmentasi, atau nggak jadi sekalian, karena riset di dalam dunia teknologi ini bisa ngambil waktu sampai 15-20 tahun. Sekarang kita lagi ngopi nih. Mana tahu nggak V60? Kopi manualan, filter. V60-nya yang dibuat oleh Hario itu risetnya berapa tahun? V60? V60 dong. Dia satu server gini, terus ada corong di atas. 25 tahun. 25 tahun. Di kita mana ada investor yang mau ngasih uang 25 tahun baru balik? Bukan baru balik bahkan. 25 tahun rilis. Pas awal, sekarang jadi setelah dia udah buat gitu, banyak orang yang amati, tiru, modifikasi. Di kita nggak ada. Itu kan teknologi sebenarnya. Sedangkan di kita secara umum apa sih corong sama itu doang gitu. Sekarang saya nggak usah jauh-jauh ke sana. Kopi tubruk aja kita nggak dipatenkan. Nggak dipatenkan dari Indonesia. Padahal itu cara brewing kopi ingenius dari Indonesia. Kalau menurut saya ya. Jadi ada beberapa faktor. Pertama dari kitanya yang masih terlalu linear. Dari tadi ngomongin ekosistem, kalau orang buat bisnis hulu kehirit. Sekarang ekosistem bisnisnya sendiri. Masalah dana itu kita masih arahnya nggak bisa sampai segitu. Sekarang saya balik lagi, saya sebagai investment host. Sejauh pengalaman saya, mayoritas itu nyari 18 bulan. 18 bulan. Walaupun biasanya nanti kalau udah 18 bulan, orang ngomongnya 2 tahun. 18 bulan balik modal nggak? Nah, langsung balik modal ya. Balik modal langsung 18 bulan. Sekarang saya mau gimana? Saya mau ngeriset barang 7 tahun ke atas gitu. 15 tahun. Secara umum riset teknologi itu banyak yang 10-15 tahun baru muncul. Nah, secara umum lagi, paling lama mereka bisa nerima itu 4-5 tahun. Standar bisnis venture Indonesia, venture capital itu 7 tahun. Di atas itu siapa yang mau ngasih modalnya? Gini Ji, orang pernah dengar gini, ketika ngomongin biaya untuk riset kan sebenarnya ada 2 sumber nih, bisa dari pemerintah dan dari industri. Pertama dari pemerintah, kendalanya adalah riset itu disamain dengan pengadaan barang. Dananya tuh. Jadi kan semuanya harus detail gitu loh. Padahal kan namanya riset kan pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Kayak yang kemarin aja riset untuk referensi Arnoldi. Kalau kita udah bikin di anggaran untuk pengantaran ke lokasi misalkan 100.000 satu hari, tapi kan gimana orangnya itu nggak jelas gitu angkanya. Dan resikonya besar.
Itu jadi kendala dari pemerintah. Sedangkan dari industri, apakah dana riset dari industri berjalan Ji ke kampus-kampus di Indonesia? Contoh lalu dari ITB ada nggak dana dari industri untuk misalkan buatkan teknologi kerjasama dengan ITB gitu? Ada. Tapi benar ya itu tadi mana benar dia sangat detail dan ada target. Dan biasanya kalau ada kondisi seperti itu, udah ada teknologi as is, ini modifikasinya seperti apa. Yeah. Jadi dia tidak secara keseluruhan hal yang baru juga. Ada. Tapi memang kalau masalah riset ini penganggarannya disamakan dengan pengadaan, itu saya setuju bahwa pasti beda. Tapi di sisi lain saya mau ada nolak dikit. Masalah nanti di lapangan gimana orangnya. Kenapa dulu riset dijadikan seperti pengadaan juga? Salah satu challenge utamanya itu adalah saya ngegibah jadinya. Biarin. Umum. Peneliti, kalau yang saya kenal orang-orang baik lah. Tapi kejadiannya itu ada orang-orang nakal, yang mana muncul biaya-biaya fiktif. Ya, walaupun seperti itu, kalau menurut saya solusinya bukan malah jadi kayak pengadaan. Menurut saya solusinya ya hukumannya gitu. Ya namanya riset secara nature, biayanya itu sangat nggak jelas. Betul, sangat nggak jelas, resikonya tinggi. Iya, sekarang misalnya nanti ada pemirsa yang nonton video ini. Ini ada warna putih, ini ada warna biru. Lampu LED biru itu biayanya berapa besar itu sangat tidak jelas. Jadi kan dulu tuh sejarahnya kita adanya warna apa aja? Merah kuning kan bisa. Gitu kan. Ada warna apa aja sih? Biru itu yang terakhir. Kenapa dulu challenge utama dalam dunia monitor itu lampu kecil biru ini sangat susah. Seingat saya, secara teknologi loncatan foton elektronnya itu, saya bukan orang ini ya guys. Nanti teman-teman yang bisa lebih tahu bisa jelasin. Itu nggak bisa jadi warna biru, sehingga dibutuhkan semacam gebrakan breakthrough yang mana bisa memunculkan cahaya warna biru. Risetnya ini puluhan tahun. Wah. Sampai di Jepang itu si perusahaannya pada saat si bapaknya udah tua diganti anaknya, anaknya itu mau ngusir si periset ini dan sampai sekarang masih hidup. Ini 2 orang masih gelut, nggak akur sampai sekarang. Nah, si peneliti ini singkat cerita dia ngobrak-abrik mesin super mahal untuk membuat si materialnya itu sampai akhirnya si sistem ngelempar energi cahayanya ini berubah sampai akhirnya bisa warna biru. Puluhan tahun. Dan dia si peneliti ini sangat dia sangat diakui oleh banyak peneliti di internasional. Penghargaan tuh saya udah nggak bisa dihitung lah gitu. Ya kalau peneliti lain bilang ini orang gila. Maksudnya keberaniannya itu sangat jarang orang bisa, tapi di sini kan nggak bisa sampai ke arah situ. Betul. Sekarang saya bilang, Pak mesin ini rusak, saya mau beli lagi yang lebih bagus. 2M. udah 2M datang, saya obrak-abrik lagi, kan nggak bisa sampai situ kalau di sini. Betul. Pusing ya. Di awal sudah ngomong ini saya nanti mau beli mesin, mau obrak-abrik ya kali peneliti udah kepikiran sampai sana, apalagi masalah teknologi. Masalah Rafflesia Arnoldi aja buat nemuin aja. Masalah ongkos harian saya nggak tahu ini harus gimana, ini harus kemana, kan nggak sampai sedetail itu. Sedangkan pada saat saya mau ngajuin harus detail, bubarlah kita di situ. Kalau ngomongin teknologi dan riset ya Zi, orang pun setuju riset itu sebenarnya maju atau enggaknya negara itu kan gara-gara riset. Orang nggak tahu Cina sekarang udah punya semikonduktor atau belum. Cuman kan
Udah punya belum? Kalau Udah Cina, punya. Cina mainland, bukan Iya. yang Taiwan. Udah punya sekarang. Cuma saya nggak tahu posisinya di mana. Level mereka sekarang di 14 nanometer gitu atau 20 ya. Oh. Sedangkan kan kalau di Israel teh berapa? 36. Iya, udah kecil. TSMC sama SML kan ya? Itu yang Taiwan. Iya, TSMC. Iya. Kalau yang di Belanda tuh SML kan namanya. Oh. Mereka tuh, orang tuh kan pernah dengar kenapa Cina mainland ingin ngambil Taiwan tuh kan karena teknologi itunya, TSMC itunya. Iya. Nah, kalau misalkan sekarang balik lagi Indonesia nih, orang pengen maju dengan teknologi. Oke? Oke. Sebelumnya kita nggak pernah punya namanya revolusi industri. Kan kita harus ngambil, kalau ngikutin yang udah ada kan nggak akan kejar, rasanya paten udah kehalangin semuanya. Jadi harus kayak gimana nih? Ini saya sebenarnya ada satu sakit hati di sini. Bukan sakit hati apa? Menyayangkan. Karena saya jarang kecewa ya, tapi menyayangkan. Karena udah nggak ada ekspektasi, maka nggak akan kecewa. Iya. Maka dari itu kita menyayangkan. Siapa yang motor mobil listrik di penjara? Pak Dahlan. Oh, dah. Bukan nggak di penjara, itu Ricky Nelson kan itu yang sekarang ke Tasik. Ya, tapi kan Pak Dahlan di penjara. Iya. Kang Ricky itu pada zamannya dulu yang mana hampir rilis, yang mana nggak lulus uji emisi, Allah alam nggak tahu kenapa ya. Beliau megang paten yang mana yang lain belum siap. Ya, iya. Gue denger dia punya paten waktu kerja di Jepang kan ya? Iya, dan pada saat ke Indonesia juga buat paten lagi. Iya. Ah. Jadi di waktu itu kondisi kita secara paten ya, nggak ngomongin kapabilitas produksinya dulu. Secara paten kita udah punya salah satu patennya apa? Tahu nggak sih dulu ada namanya sepeda listrik tuh Batrix. Di zaman Kang Ricky hampir ngerilis barang Pak Dahlan waktu itu. Gas motor listrik yang lain itu masih di set 0%, 100% atau setidaknya 0, 25, 50, 75, 100. Buatannya Kang Ricky Elson tuh udah bisa apa istilahnya granular atau jadi gas tuh kita ngegas seperti apa ini ngikut. Sedangkan merek motor listrik lainnya itu dulu ya diem atau ngegas full. Yang mana kan sangat tidak nyaman untuk kita, itu baru satu dari banyak. Itu yang saya tahu doang. Nggak tahu kalau salah ya mohon dikoreksi aja. Jadi kalau secara kapabilitas orang Indonesianya, bangsa Indonesia, saya sangat pede. Orang pede pisan kalau kemampuan mah ngangkat. Tapi kita hidup di dunia paten. Indonesia tanda tangan masalah paten. Ini saya izin minum. Betul. Ini saya salut ke Cina. Karena mereka nggak mau tanda tangan. Mereka nggak mau tanda tangan, sehingga mereka bisa konsumsi produk mereka sendiri di dalam negara mereka. Kalau keluar ya udah, nggak keluar dulu. Kalau kita ngelihat berita tuh kan kayak teknologi-teknologi yang patennya dari Barat itu pasti Cina punya knock off-nya. Dan pada saat mereka ngebuat yang keluar dari paten tersebut, mereka patenkan sendiri, mereka kan berapa kali nyoba dilempar ke Thailand, ke India, ke Indonesia, hilang lagi gitu kan. Tapi Cina sebenarnya udah belajar juga. Mereka sempat kecolong atau nggak TCM yang traditional Chinese medicine. Mereka tuh kan ada banyak obat-obatan. Ternyata untuk proses ekstraksi dan sebagainya dipatenin sama Jepang. Ya itu bahan baku dari Cina yang bikin orang Cina. Terus tuh yang istilahnya mah list apa aja yang diperlukan orang Cina, tapi begitu mau bikin harus bayar paten dulu ke Jepang. Itu salah satu kecolongan terbesar mungkin. Kecolongan terbesarnya Cina yang mana membuat TCM ini. Oh, ini masalah dunia pengobatan. Masalah dunia pengobatan ini secara umum ada Barat. Ada Barat dan ada bagian kita. Bagian kita ini ada berapa kan? Ada yang secara Islami, Tibun Nabawi. TCM dan banyak lagi di masing-masing daerah. Pijat kerok contoh. Ya itu kecolongan terbesar mereka, salah satunya kenapa yang membuat publikasi TCM ini telat. Kalau menurut saya itu salah satunya kecolongan ini emang. Jadi saya sendiri
saya sendiri ini pure opini saya sangat nggak setuju dengan dunia paten ini. Memang, tapi karena udah jalannya begini, ya kita balapan teknologi lah. Tapi kalau secara kapabilitas saya sangat pede Indonesia bisa. Kalau Cina waktu itu mereka ngambil strateginya adalah mereka nggak mau tanda tangan. Silahkan kalian semua diproduksi di sini. Mereka kan ngejatuhin mata uang mereka sendiri, nggak peduli. Ternyata visinya itu udah hampir 30 tahun ke depan. Waktu itu kan di zaman 1980-an atau berapa? Pada mulai produksi di sana tuh. Udah, ya 79 Deng Xiaoping, zaman Deng Xiaoping. 1979. Ya. Ya itu tarikin semua ke sini. Reverse engineering mereka nggak peduli. Nah, itu dia. Mau dibilang knock-off, mau dibilang made in China, mereka mah nggak peduli. Pokoknya yang dari kalian sini kita produksi, kita coba reverse engineering sendiri, dibuat dulu di kita sampai akhirnya mereka sendiri sekarang leading sekarang. Iya. Jadi leader teknologi baru Cina. Kan ada pepatah yang bagus dari Deng Xiaoping tuh, yang terkenal banget. Ya. Jadi no matter the kucing hitam atau kucing putih, pokoknya kucing yang bisa nangkap tikus itu kucing yang bagus. Makanya nggak peduli tuh. Iya. Dengan culture dibilang gitu ya. Gua Cina, mau gua Indonesia, mau ini orang Afrika, mau ini orang mau orang Amerika Selatan lah, mau orang Arab, mau orang Eropa. Yang bagus ya bagus, yang kemampuan teknologinya bagus ya udah gitu. Kalau di dunia teknologi tuh di dalam problem solving ya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai membahas ke startup, Ji. Jadi orang udah mencatat beberapa fenomena dan hipotesisnya. Ya. Bener nggak gitu ya? Nih, sekarang fenomena pertama tuh untuk Indonesia tuh angel investor yang kurang, terus ekosistemnya juga belum sebaik itu ya. Hipotesis orang, mayoritas investor Indonesia tuh kurang suka dengan teknologi. Apalagi yang berbasis web gitu loh. Karena tidak berbentuk aset yang liquid dan safety. Jadi masalah safety nih akhirnya. Bener nggak dari yang perjalanan lu gitu ketemu dengan investor? Ketika mau ngedanain ternyata dia nggak punya aset, wah kayaknya ini risknya terlalu besar. Mereka tuh kurang suka yang kayak gitu. Oke. Sudut pandang investor. Ya. Saya sendiri kalau buat bisnis sekarang kebawa ya. Mulai dari mana? Sekarang kita anggap lagi bisnis paling besar yang banyak investor masuk itu 2. Kalau bukan F&B, Properti. Ya. Ya kalau nggak properti turunnya F&B, fashion, distribusi kan gitu-gitu lagi. Sekarang kita kalau misalnya mau buka suatu bisnis di Juanda, Juanda sendiri anomali ya di Indonesia, dia lebih mahal dari di Gelora Bung Karno. Anomali. Atau nggak usah Juanda, di mana lah, mau di mall mau di mana. Kos yang paling pertama kepikiran apa? Rent sih bisa. Rent. Gaji. Kalau rent tuh sewa maksudnya ya. Sewa properti. Sewa properti, gaji. 2 hal ini udah kita bayarin kemana uangnya? Ya. Hilang, Bang. Iya, itu dia. Kita gaji orang, kita bayar sewa tempat, itu hilang semua uangnya. Nah, sekarang kita bicara, tadi saya sempat ada bahas berapa. Sekarang kalau misalnya kita beli alat, alat yang levelnya industri ya, atau yang profesional, kompor 2,5 juta, umurnya berapa? Secara umur pemakaian, penyusutan secara finansial 15 tahun. Tapi sebenarnya dia bisa lebih kuat di atas itu. 15 tahun, 2,5 juta 15 tahun. Sekarang saya beli mesin kopi 30 juta 15 tahun. 100 juta 15 tahun. Sekarang saya bayarin 65 juta hilang. Iya. Setahun lah anggap. Hilang, udah hilang. Nah, ngomongin startup, kenapa investor tanda kutip kurang suka di teknologi? Tadi saya juga sempat bahas aset terbesar dalam dunia teknologi itu kapabilitas. Yang mana kapabilitas orang itu bayarnya gaji. Gaji itu hilang.
Go on, guys, go on.